Hari ini kita akan masuk di bagian yang ketiga. Seri khotbah bulan ini adalah Experiencing God the Father. Mengalami Allah Bapa. Tahu dan mengalami dua hal yang berbeda. Tahu tentang satu tempat rekreasi dibandingkan sama kita pergi sendiri ke sana. Main sendiri semua atraksi di sana. Kulineran di sana. Menghirup udara segar di sana, menikmati pemandangan indah di sana. Itu dua hal yang berbeda. Jadi doa saya melalui seri khotbah ini, saudara enggak sekedar berhenti sampai pada tahu tentang Tuhan. Enggak hanya dengar khotbah tentang Tuhan, dikasih tahu pendeta tentang Tuhan. Tapi doa saya semua jemaat keluarga Allah di tempat ini dan yang mengikuti secara online, secara pribadi engkau mengalami Allah di dalam kehidupan saudara. Amin. Nah, judul firman Tuhan yang saya mau bagikan hari ini sama saudara adalah The Names of God. Atau nama Allah yang ajaib. Jadi kita akan belajar tentang nama-nama Allah. Kenapa? Karena untuk mengenal Allah, apalagi mengalami Allah secara pribadi, yang namanya perkenalan, yang spesial, hubungan istimewa selalu diawali dengan tahu namanya. Kalau saudara ketemu sama 100 orang, 1000 orang, tapi Anda gak tertarik untuk lebih dekat sama orang itu, Anda gak akan boro-boro tanya namanya, betul apa tidak? Hanya sama orang-orang yang saudara kepingin bicara, kepingin kenal lebih lanjut, Anda akan kenalan siapa namanya. Jadi kenal namanya itu awal dari sebuah relationship yang lebih dalam, yang lebih karib, yang lebih dekat. Itu sebabnya penting sekali kalau kita mau kenal Allah dan mengalami Allah secara pribadi. Ayo kita belajar mengenal nama-nama Allah. Buat Allah nama itu penting. Karena itu ketika dia menciptakan dunia ini, terlebih dahulu dia ngasih nama. Tuhan menamai terang sebagai siang. Tuhan menamai gelap sebagai malam. Ya, Tuhan menamai cakrawala sebagai langit. Yang daerah kering dinamakan daratan. Yang daerah banyak air dikasih nama lautan. Di Taman Eden ada sungai, itu pun dikasih nama Sungai Pison, Gihon, Tigris, dan Efrat. Jadi buat Tuhan nama itu penting. Ya, bahkan setelah Tuhan menciptakan manusia dikasih instruksi sama Tuhan untuk memberi nama hewan-hewan itu. Betul apa tidak? Jadi buat Tuhan nama itu penting sekali. Termasuk kalau saudara memberikan nama buat anak saudara. Nama itu memberikan identitas. Nama itu seringkali mengandung harapan orang tua kepada anaknya. Mengandung doa kita buat anak-anak kita. Jadi nama itu spesial. Terlebih lagi nama Allah super spesial. Kalau saudara mau kenal Allah secara pribadi, saudara harus kenal nama Allah. Karena nama Allah berkuasa. Amin. Kita baca Amsal 18 ayatnya yang ke-10. Ditulis begini. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari. Dan ia menjadi selamat. Jadi mengenal nama Tuhan itu bukan cuma kenalan nama, tahu nama. No. Nama Tuhan itu menara yang kuat. Itu satu jaminan yang pasti. Bahasa kita zaman sekarang, nama Tuhan jaminan yang pasti. Ibaratnya buat sebagian dari kita, kalau mau beli mobil atau beli motor, selalu maunya merek tertentu. Kenapa? Karena merek tertentu itu buat saudara bicara kualitasnya pasti bagus, onderdilnya ready, servisnya gampang, harga jualnya bagus dan seterusnya. Jadi pokok kalau beli pasti merek itu. Itu pentingnya sebuah nama. Kenapa? Karena nama sama dengan jaminan. Dengarkan baik-baik, nama Tuhan jaminan yang pasti.
menara yang kuat. Kesana orang benar berlari dan ia diselamatkan. Jadi kalau ada di antara saudara butuh diselamatkan. Di dalam kehidupan saudara, di dalam pernikahan saudara butuh diselamatkan. Di dalam situasi yang engkau hadapi saat ini butuh untuk diselamatkan. Alkitab ngomong, kesanalah orang benar berlari pada nama Tuhan dan engkau akan diselamatkan. Jadi saya percaya hari ini sementara kita bicara nama-nama Allah, akan ada orang-orang di tempat ini yang mengalami secara pribadi pernikahanmu diselamatkan, keluargamu diselamatkan, masa depanmu diselamatkan, kesehatanmu diselamatkan. Amin. Salah satu nama Allah yang mungkin saudara juga sudah familiar adalah Jehovah Rafa, yaitu Allah yang menyembuhkan. Dan itu adalah jaminan yang pasti. Nama Allah menara yang kuat. Artinya kalau dia disebut Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, tolong dengarkan baik-baik. Tidak ada satu penyakit pun yang tidak bisa disembuhkan. Termasuk penyakit yang ada di tubuh saudara, itu bisa disembuhkan. Karena itu namanya Jehovah Rafa. Kenal dulu namanya. Nanti akan muncul imanmu. Ketika iman itu muncul, iman itu menarik kuasanya. Ketika kuasanya bekerja, sakit penyakitmu akan dilenyapkan. Dan kesembuhan akan terjadi. Saya berdoa sementara Anda mendengarkan firman Tuhan ini. Kuasanya mengalir di dalam tubuh saudara. Menjamah dan menyembuhkan saudara. Amin. Saya juga belajar tentang nama Allah ini. Jehovah Rafa. Salah satu pengalaman yang saya alami adalah ketika saya punya anak yang pertama. Anak saya namanya Jessica, itu yang pertama. Ya, pertama kali saya dengar kabar istri saya hamil, hati itu rasanya senang banget. Ya, tapi ternyata nggak lama. Karena setelah itu hasil pemeriksaan torch, ya toksoplasma, terus ada rubella, CMV, herpes dan lain sebagainya. Muncul hasilnya rubella positif, CMV positif. Padahal kita tahu orang-orang yang mengalami itu banyak sekali konsekuensinya. Anaknya bisa jadi tuli, otaknya bisa rusak. Dan itu kondisi yang buat saya tadinya happy berubah seketika syok berat. Itu kayak dibanting gitu. Pernah gak saudara ngalami hal yang seperti itu? Dengar kabar kayak disamber geledek gitu kalau kita orang Solo ngomong. Ya, dan persis kabar yang saya dengar, saya ingat waktu itu hari Minggu pagi sebelum saya berangkat ke gereja untuk khotbah. Dan khotbah hari itu yang harus saya khotbahkan adalah tentang iman. Anda bayangin, saya harus khotbah 5 kali hari itu tentang iman. Tapi hati saya lagi kelenger. Saya lagi shock. Karena dengar kabar hasil pemeriksaannya seperti itu. Saya masih ingat di kamar mandi itu sementara saya persiapan untuk berangkat ke gereja. Saudaraku, saya sambil mandi sambil nangis saudaraku. Saya berseru sama Tuhan. Dan sepanjang hari Minggu itu khotbah 5 kali. Itu pertama kalinya saya ngerasain benar-benar hidup. Di satu sisi firman Tuhan itu benar-benar pedang bermata dua. Di satu sisi ngotbahin jemaat. Di sisi yang lain ngotbahin diri sendiri. Belajar percaya. Percayanya sana tapi ngomongnya nih, percaya. Tapi kadang-kadang dalam keadaan seperti itu justru baik. Awalnya khotbah kayak gitu berat. Karena keadaannya sangat negatif sekali. Tapi ngomong gitu 5 kali sepanjang hari Minggu. Ternyata iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Secara manusia berat, secara manusia susah. Tapi ketika saya berkata, saya berkhotbah, percaya sama Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Allah sanggup menyembuhkan segala macam sakit, penyakit. Hati saya mulai kuat. Hati saya tambah kuat. Tambah kuat. Tambah kuat itu hukum iman. Hukum iman tuh bisa terus dibangun lama-lama sampai kuat. Percaya.
Tuhan pasti menyembuhkan. Amin. Kadang-kadang saudara juga mengalami hal yang seperti itu. Ada situasi tertentu membuat kita kelengar. Kita shock. Tapi bangun imanmu. Melalui firman. Dan saya berdoa firman yang Anda dengar hari ini akan membangun iman saudara. Akan membesarkan hati saudara. Akan menguatkan hati saudara. Sampai di satu titik Anda akan merasakan tek. Sampai di satu titik Anda dapat itu. Ya, aku mantap. Pasti Tuhan bekerja. Pasti Tuhan mendengar doaku. Pasti kuasanya dinyatakan. Pasti kesembuhan terjadi. Begitu iman saya bangkit, kita mulai berdoa, kita dapat terima dari Tuhan. Yaitu barang siapa datang dari atas, ia di atas segalanya. Ia di atas sakit penyakit, ia di atas CMV, ia di atas rubella, ia di atas semua sakit penyakit. Dan selama 9 bulan masa kehamilan itu, saya sama istri saya tiap hari berdoa, tumpang tangan. Ya, untuk anak saya yang masih di kandungan itu. Anakku, barang siapa datang dari atas, ia di atas segalanya. Ya, ia di atas sakit penyakit. Engkau sembuh, engkau sehat. Tiap hari kita doakan, tiap hari kita perkatakan firman. Jadi iman itu butuh untuk diperjuangkan. Butuh untuk dikerjakan terus menerus. Bukan sekedar hari Minggu Anda dengar setelah itu sudah. Loh kok belum terjadi? No. Kerjakan imanmu. Perjuangkan imanmu. Sampai akhirnya singkat cerita 9 bulan anak itu lahir. Setelah anak itu lahir, setelah sesaat dibereskan, dibersihkan, terus sama susternya ditaruh di tempatnya. Setelah pergi, saya deketin anak itu saudaraku. Karena saya curiga anak ini gimana pendengarannya? Jangan-jangan tuli. Ya, saya deketin, dia lagi tidur, saya tepuk tangan gini. Bang gitu. Begitu saya tepuk, dia kaget, nangis. Dia nangis, saya ketawa, saya happy, saya bersuka cita. Saya tahu Tuhan sudah sempurnakan. Hari ini saya mau ngomong sama saudara. Anda yang bergumul dengan masalah sakit penyakit, diabetes di tubuh saudara. Ingat baik-baik, Jehovah Rafa, Allah menyembuhkan. Anda yang punya masalah di dalam darah saudara, mungkin ada kelainan. Saya mau ngomong sama saudara, Jehovah Rafa, Allah sanggup menyembuhkan sakit penyakit saudara. Apapun itu sakit penyakit yang ada dalam tubuh, yang sedang Anda perangi, yang sedang Anda gumuli, hari ini tangkap baik-baik. Allah yang engkau sembah bukan Allah nun jauh di sana, bukan Allah yang mati yang tidak berdaya, tapi Allah yang berkuasa. Dengan firman-Nya Dia menyembuhkan sakit penyakit kita. Yang percaya engkau disembuhkan, katakan amin. 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 Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Dan sekarang terima kesembuhan saudara. Jadi nama Tuhan menara yang kuat. Jaminan yang pasti kesana orang benar berlari dan ia diselamatkan. Banyak nama Allah saudaraku. Ada lagi El Shaddai. Gereja kita sebelum dikenal dengan keluarga Allah, tadinya adalah persekutuan doa El Shaddai Praise Center. Sampai hari ini pun di Solo kita banyak dikenalnya gereja El Shaddai. Ya. El Shaddai artinya Allah Maha Kuasa. Immanuel artinya Allah beserta kita dan seterusnya. Nah, dari sekian banyak nama Allah, nggak mungkin kita bahas semua hari ini. Ada 3 yang saya mau bagikan sama saudara, yang kita akan pelajari hari ini. Anda siap? Yang pertama adalah El Roy. Semuanya katakan El Roy. Lebih keras katakan El Roy. Artinya Tuhan yang melihat. Saya mau ngomong sama saudara, kesusahanmu Tuhan yang melihat. Keadaan saudara, pergumulanmu, seruan doamu, Tuhan yang melihat. Mari kita baca Kejadian 16 mulai ayat yang ke-6. Kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar,
sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan Syur. Katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Seringkali kalau kita mendengar kisah tentang Abraham dan Sarah, kita melihat kisah itu dari perspektifnya Abraham. Dari sisinya Sarah. Tapi hari ini, saya ingin ajak saudara melihat sisi sebaliknya. Dari sisinya Hagar. Coba Anda rasakan. Kalau Anda jadi Hagar, rasanya gimana? Anda nggak tahu apa-apa. Anda kerja di sebuah keluarga, tuan dan nyonyanya, Abraham sama Sarah punya masalah, gak bisa punya anak. Tiba-tiba muncul idenya Sarah, karena nunggu janji Tuhan gak sabar, mau pakai caranya sendiri, muncul pemikirannya Sarah. Ngasih hambanya sama Abraham supaya hamil dan diakui jadi anaknya. Gak gampang saudaraku. Ya sudah, Hagar ngikuti. Gak bisa apa-apa kan, gak punya pilihan. Dia seorang budak, dia ngikutin. Bener hamil. Terus akhirnya bisa punya anak. Tapi setelah hamil dan punya anak, mulai besar kepala dia. Tadinya dia nobody, bukan siapa-siapa, dia gak dianggap. Tapi sekarang anaknya Abraham bukan dari Sarah, anaknya Abraham dari saya. Dia yang tadinya sama Sarah gini, sekarang gini dia. Sarah jengkel, marah, Abraham yang diamuk. Lah gimana? Memang kadang banyak pria nggak bisa paham sama wanita, saudaraku. Dia yang usul-usul sendiri, dia yang ngasih-ngasih sendiri. Sekarang hamil dia punya masalah sendiri, ngamuk-ngamuk sendiri. Dan Abraham, dia mau sama istri, nggak ikut-ikut. Terserah kamu, terserah. Itu Hagar hambamu, kamu apain terserah dia. Dan Alkitab mencatat Sarai menindas Hagar. Hagar ditindas gak kuat. Akhirnya dia lari dalam keadaan yang pedih. Coba Anda rasakan kalau jadi Hagar, orang yang tadinya dukung dia, sekarang berbalik menjatuhkan dia. Menindas dia. Ada gak di tempat ini yang ngalami seperti itu? Tadinya keluargamu mendukung. Tadinya temanmu mendukung. Tadinya ada orang-orang yang mensupport saudara. Tapi kemudian di satu titik berbalik, malah sekarang yang menjatuhkan saudara. Gak gampang loh ngalami yang kayak gitu. Hagar ini dalam posisi yang gak mudah. Ketika ada di rumah itu, Hagar pasti merasa habis manis, sempat dibuang. Jadi dia itu cuma jadi alat. Dia tidak dimanusiakan, tidak dihargai. Cuma dipakai aja untuk bisa punya anak terus buang. Dan laki-laki yang menghamili dia gak tanggung jawab. Waktu diprotes, gak ikut-ikut. Sudah terserah kamu. Jadi dia dan anaknya tersia-siakan karena yang lakinya gak tanggung jawab. Siapa yang ngerasa dalam hidup saudara, Anda dalam situasi kayak terjebak, Anda yang dimakankan, diumpankan. Anda yang kena, Anda yang harus menanggung akibat. Padahal harusnya itu bukan kesalahan saudara. Gak kuat dia ditindas. Hagar ini. Akhirnya dia lari. Dan ketika dia lari, malaikat Tuhan datang. Dan ngomong sama Hagar, jangan lari Hagar. Balik ke tempat Tuhanmu, biarkan engkau ditindas.
Kadang-kadang kita berpikir kalau kita dengar firman Tuhan, kita ketemu sama Tuhan, kita berpikir kalau Tuhan melawat kita, pasti langsung alami kelegaan. Pasti langsung ada jalan keluar. Tapi tahukah saudara, kadang-kadang jalan keluar yang Tuhan kasih sama kita adalah Tuhan izinkan kita harus melalui proses. Mungkin kita maunya lari dari masalah. Mungkin kita maunya pokok persoalan ini langsung bubar, langsung selesai, beres. Tapi tahukah saudara, ada kemenangan tertentu, ada kemuliaan tertentu. Hanya bisa terjadi kalau kita mau bayar harga melalui proses. Karena itu hari ini saya mau ngomong sama saudara yang berusaha lari dari masalah, lari dari persoalan dalam hidupmu. No. Jangan lari dari kenyataan hidup saudara. Jangan lari dari pernikahan saudara. Hari ini kembali dan hadapi masalahmu. Tuhan akan menolong saudara. Tuhan akan melihat saudara. Tuhan akan memperhatikan saudara. Tuhan yang peduli sama saudara. Amin. Kadang-kadang di satu sisi gak gampang jadi Hagar. Di satu sisi dia dapat lawatan Tuhan. Di satu sisi dia dapat janji Tuhan. Di sisi yang lain Tuhan ngomong kamu mesti melalui penderitaan itu. Ditindas dia. Tapi kalau diizinkan ditindas dan Hagar nurut, Tuhan itu Tuhan yang melihat. Dan Tuhan yang tidak berpangku tangan. Untuk setiap kesusahanmu, tolong dengarkan baik-baik. Untuk setiap penindasan yang harus engkau alami dalam situasimu saat ini. Tuhan sedang mencatat semuanya itu. Dan Tuhan akan mempersiapkan gantinya yang lebih hebat. Gantinya yang lebih indah. Gantinya yang lebih besar untuk hidup saudara. Coba lihat apa kata Tuhan kepada Hagar. Ayat 10. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Artinya great multiplication. Artinya pelipat gandaan yang dahsyat. Artinya berkat yang besar. Ternyata kesusahan besar itu cuma jalan yang dipakai Tuhan untuk mendatangkan kemenangan besar, kemuliaan besar, dan kesaksian besar dalam kehidupan Hagar. Hagar yang tadinya cuma budak, Hagar sebenarnya gak dapat janji berkat. Tapi karena kesalahan Abraham dan Sarah, sekarang kecipratan berkat. Ngalami great multiplication. Mungkin buat saudara ketika tahun ini dengar rema di gereja kita 2024 adalah tahun great multiplication. Pelipat gandaan dahsyat. Mungkin kau pikir semuanya bakal cuma gampang gitu aja. Tapi bisa jadi ada di tempat ini orang-orang yang diizinkan melalui prosesnya Hagar itu. Anda harus menderita. Anda harus melalui semua ketidaknyamanan itu. Saya mau ngomong sama saudara, biarkan dirimu ditindas. Tapi teguhkan dan kuatkan hati saudara. Sementara engkau melalui proses yang berat itu, jangan tawar hati. Jangan menyerah dalam hidup saudara. Anda harus kuat hati saudara dengan satu pengharapan. Tuhan sedang melihat, Tuhan sedang mendengar doaku, Tuhan sedang memperhatikan keadaanku. Melalui ini semua, di balik kesusahan besar akan ada kelegaan yang besar. Akan ada kemuliaan yang besar yang dinyatakan. Mari kita baca kesaksiannya Hagar ayat 13. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan Engkaulah El Roi. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Mungkin Anda belum sadar hari ini. Dan engkau pikir engkau menghadapi semua masalahmu itu sendirian. Ditinggal semua orang, Tuhan pun gak peduli. Tapi hari itu Hagar ngomong, aku telah melihat Tuhan yang melihat aku. Saya berdoa mata rohani saudara dicelikkan, dibukakan sehingga engkau bisa melihat Tuhan sedang melihat saudara. Tuhan peduli dengan keadaan saudara. Tuhan memperhatikan saudara. Dan engkau katakan dalam hatimu, El Roi,
Dalam semua kesusahanku ini, El Roy. Dalam semua penderitaanku ini, El Roy. Tuhan peduli sama aku. Tuhan melihat keadaanku dan Tuhan mau memperhatikan aku. Anda yang percaya, tepuk tangannya boleh paling meriah buat Tuhan kita. Kadang-kadang kita semua diizinkan mengalami proses yang gak mudah. Saya juga sama. Ada waktunya ketika saya diutus merintis gereja kita di Jogja. Saya kepengennya seperti Hagar, lari dari kesusahan saya. Meninggalkan tanggung jawab pelayanan itu. Kenapa? Karena pada waktu itu, dalam perintisan gereja di Jogja itu, isinya cuma masalah aja. Isinya cuma konflik, disalah-salahin, disalah mengerti. Dan gak ada kemajuan, gak ada pertumbuhan. Ya cuma gitu, stagnan terus, hopeless banget keadaannya. Dan mungkin karena saya masih muda, umur saya 20 tahun pada waktu itu. Banyak jemaat yang lebih senior. Jadi mungkin mereka merasa kayak gak ada sungkannya kalau damprat saya. Maki-maki saya. Oke, saya masih ingat juga saya khotbah baru belajar kayak gini. Setelah saya khotbah turun ke bawah, nyalamin jemaat keluar, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Ada jemaat datang, nyalamin saya, Tuhan berkati, tapi minggu depan tolong khotbah yang lebih bagus. Saya masih ingat di momen itu, saya dituding-tuding, dimaki-maki di depan orang. Sementara di sisi yang lain, pada zaman itu kesempatan pelayanan di luar negeri itu banyak. Saya diundang di gereja-gereja terbesar di Taiwan. Saya diundang di berbagai pelayanan di Singapura, di Australia, di Jerman, dan seterusnya. Di satu sisi di Jogja isinya masalah, tapi di sisi yang lain, di luar pintu terbuka. Godaannya paling gampang, ninggalin ini yang susah, ngejar yang empuk. Tapi waktu saya doa sama Tuhan, Tuhan ngomong, biarkan dirimu ditindas. Stay in Jogja, setia dengan apa yang kecil, apa yang kayaknya tidak berarti, apa yang seolah-olah tidak ada apa-apanya. Belajar setia sama rencana Tuhan. Belajar setia sama tanggung jawab yang Tuhan berikan. Dan saya ngikuti, belajar ngikuti. Gak gampang tapi belajar. Anda yang gak gampang sama, gak ada yang gampang. Ngikutin proses, membiarkan diri ditindas itu bukan hari ini Anda ambil keputusan, oh ya sudah oke, terus besok langsung happy. No, kadang bertahun-tahun air mata. Tapi jangan menyerah. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Apapun yang terjadi, kuatkan hati, teguhkan iman saudara. Ternyata melalui semua proses dan kesusahan itu, di situ kuasa Tuhan menjadi sempurna. Di situ saya diajari Tuhan mengandalkan Tuhan. Di situ saya diajari Tuhan berjalan dengan iman. Dan di situ Tuhan mulai bekerja, membalikkan keadaan yang hopeless jadi hopeful. Tiba-tiba ada terobosan, kemenangan, revival besar terjadi. Dan di situ saya ngalami Allah yang aku sembah, El Roy. Allah yang melihat, Allah yang memperhatikan, Allah yang peduli. Kalau ada di antara saudara yang merasa engkau gak ada yang peduli, hari ini alami alamu El Roy. Dia Allah yang peduli dengan setiap keadaan saudara. Itu yang pertama. Yang kedua ini mungkin kita lebih familiar. Nama Allah yang kita akan bahas yang kedua adalah Jehovah Jireh. Semuanya katakan Jehovah Jireh. Apa artinya? Allah yang menyediakan. Kejadian 22 ayatnya yang ke-7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, saut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Ayat 8, saut Abraham, Allah yang menyediakan. Saut Abraham apa? Allah yang menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama.
Kalau Anda baca ayat ini, jangan cuma baca sekilas. Rasain jadi Abraham yang disuruh sama Tuhan kemarin untuk mempersembahkan anaknya, Ishak. Dan kemudian dia pagi-pagi berangkat, Ishak dibawa, naik gunung, mau dipersembahkan sama Tuhan. Terus anaknya tanya, ini sudah ada kayu, api, semuanya sudah lengkap. Terus korban bakarannya mana? Papa mana ini korban bakarannya? Yang hebat saudaraku, imannya Abraham di hati berteriak keluar melalui mulutnya. Allah menyediakan. Allah menyediakan. Allah menyediakan. Abraham gak tahu nanti anak dombanya dari mana. Tuhan ngomongnya itu anaknya sendiri Ishak. Tapi Tuhan juga ngomong, Ishak itu anak perjanjian. Gak mungkin Tuhan izinkan mati. Pasti Tuhan sediakan anak domba itu. Karena itu walaupun dia belum melihat pengganti anaknya sebagai korban. Tapi iman di hatinya teriaknya, Allah menyediakan. Allah menyediakan. Itu yang kita harus belajar tentang iman. Banyak orang tuh ngertinya tentang iman adalah kalau sudah disediakan terus seneng. Itu adalah efek akibat Anda sudah mengalami mujizat saja. Tapi iman yang sejati itu seperti Abraham. Di saat belum melihat anak domba itu. Ditanya sama anaknya, di mana anak dombanya? Allah menyediakan. Ada orang-orang di sini yang Tuhan mau ajarin saudara untuk berjalan dalam iman. Tuhan mau kasih berkat yang besar sama saudara. Tuhan mau mampukan saudara selesaikan KPR itu. Tapi mungkin saudara merasa, gimana caranya? Terus gimana? Uangnya dari mana? Tapi hari ini doa saya, imanmu dibangkitkan. Sehingga ada teriakan di hatimu yang berkata, aku gak tahu caranya gimana. Tapi yang aku tahu, Allah menyediakan. Allah menyediakan. Allah menyediakan. Caranya gimana? Mau seperti apa? Tapi Allah menyediakan. Allah menyediakan. Untuk pernikahanku, Allah menyediakan. Untuk melanjutkan biaya kuliah S2, Allah menyediakan. Untuk membayar hutang ini bulan depan, Allah menyediakan. Untuk kontraan ini diselesaikan, Allah menyediakan. Aku gak tahu caranya gimana, belum ada uang di rekeningku. Tapi yang aku tahu, Jehovah Jireh, Allah menyediakan. Belajar percaya. Itu iman. Dan mari kita lihat apa yang terjadi. Lanjutkan pembacaan itu. Ayat 12. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ayat 13 menarik. Tolong perhatikan ya. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya. Tolong lihat ke depan sini saudaraku. Tadinya Abraham cuma melihat anak domba jantan itu dalam hatinya. Dan dia berkata, Allah menyediakan. Allah menyediakan. Allah menyediakan. Tapi sekarang Tuhan membuat apa yang dia lihat dalam hatinya dengan mata imannya sekarang dikonfirmasi mata jasmaninya juga melihat anak domba jantan itu Tuhan sediakan. That is faith. Itu cara berjalan dengan iman. Jangan nunggu ngelihatnya dulu, jangan nunggu jadinya dulu. Teriak di hatimu, Allah menyediakan. Allah menyediakan. Saat gak punya apa-apa, Allah menyediakan. Allah menyediakan. Lihat ini, Abraham melanjutkan pembacaan itu tadi. Seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Di bawah dalam perjalanan belum melihat, tapi imannya Allah menyediakan.
Allah menyediakan. Sampai di atas, sampai genap waktunya. Maka mata jasmaninya melihat Allah menyediakan. Hari ini engkau yang lagi susah hatimu, engkau yang gak ngerti. Mungkin ada pengusaha yang mau buka usaha tapi gak tahu modalnya dari mana. Jangan terus berhenti. Saya mau ngomong sama saudara, tetap maju dengan iman. Dan hati saudara mesti berkata dengan mantap, Allah menyediakan. Allah menyediakan modalnya, Allah menyediakan peralatannya, Allah menyediakan SDM-nya, Allah menyediakan perizinannya, Allah menyediakan. Saya pernah ngalami satu situasi yang gak mudah secara finansial. Ketika saya diutus untuk merintis gereja di Jogja, waktu itu salary yang saya terima kecil sekali. Sehingga buat saya itu gak cukup pada waktu itu. Tapi saya gak ngomong sama Pak Obaja. Karena saya percaya sumber berkat saya bukan manusia. Semua manusia, orang tua dan lain sebagainya adalah saluran yang dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan berkatnya. Jadi dalam kondisi seperti itu saya belajar mata saya tertuju sama Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Tapi kalau saya ngomong kayak gitu bukan berarti gak punya masalah. Diizinkan juga ngadepin masalah. Gak ada, sudah ngirit-ngirit tapi gak cukup. Listrik di rumah kontrakan gak kebayar, dapat peringatan. Gak kebayar lagi, dapat peringatan lagi. Gak kebayar, akhirnya sampai panelnya dicabut saudaraku. Itu sudah keterlaluan. Dan saya masih ingat berapa hari saya tidur pakai lilin. Di rumah. Tapi dalam kondisi yang seperti itu, saya tidak mau hati saya ngenes. Saya tidak mau hati saya terus ngomong, gimana Tuhan? Katanya melayani, dipelihara, kenyataannya. Saya nggak mau protes, saya nggak mau kecewa sama Tuhan. Walaupun kenyataannya sampai panel listriknya diambil semua. Tapi dalam hati saya pokok ngomong, Allah menyediakan. Allah menyediakan. Allah menyediakan. Saya masih ingat, di dompet saya waktu itu cuma tinggal ada 2.000 rupiah. Saya buka dompet tersisanya cuma 2.000 rupiah. Dan sore itu saya nggak tahu mau makan apa. Dan saya tahu nggak cukup untuk bisa makan waktu itu. Akhirnya saya ambil keputusan gak jadi pergi. Saya di rumah aja. Dalam keadaan seperti itu, sebagian orang mungkin kecewa sama Tuhan. Mungkin akan berpikir ini, itu, dan lain sebagainya. Tapi saya tahu di kamar itu saya doa dan saya mengucap syukur. Saya berkata, Allah menyediakan. Allah menyediakan. Sore itu saudaraku, saya ditelepon sama satu jemaat. Dia ngomong, Pak Jonathan, ada waktu enggak? Saya kepengen ajak Pak Jonathan pergi, ayo kita makan bersama. Biasanya saya ngomong enggak ada waktu. Hari itu saya ngomong, ada waktu. Allah menyediakan. Allah menyediakan. Allah menyediakan. Saya mau ngomong sama saudara, Allah menyediakan. Untuk kebutuhanmu Allah menyediakan. Untuk yang kau perlukan Allah menyediakan. Untuk masa tuamu Allah menyediakan. Allah menyediakan. Untuk kebutuhan anak-anak saudara Allah menyediakan. Karena dia Jehovah Jireh. Allah menyediakan. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Saya merasakan ada seseorang di tempat ini yang mobilnya bermasalah. Anda perlu uang banyak untuk menservis, mengganti onderdil itu dan Anda gak punya uang. Tapi saya mau ngomong sama saudara, Allah menyediakan. Allah menyediakan. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga. Nama Allah yang ketiga. Yang saya ingin perkenalkan sama saudara. Jehovah Nisi. Boleh gak semuanya katakan Jehovah Nisi? Lebih keras lagi dengan iman dan mantap. Katakan Jehovah Nisi. Allah panji kemenanganku.
Keluaran 17 dimulai ayat 13. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari korong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ini Jehovah Nisi. Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Jadi ceritanya waktu itu, bangsa Israel ini baru aja keluar dari perbudakan Mesir. Ratusan tahun diperbudak sebagai bangsa budak, terus keluar. Saya tanya sama saudara, budak diajari untuk perang apa tidak? Sama majikannya untuk bisa ngelawan? Enggak. Enggak ada pengalaman, enggak ada skill perang. Baru aja keluar dari Mesir. Belum sempat belajar banyak. Di dalam perjalanan langsung diserang sama Amalek. Berapa kali kita ngalami gitu? Di saat paling tidak siap, justru serangan datang. Di saat kita paling rapuh, masalah bertubi-tubi. Secara manusia, Amalek menyerang, dia pasti sudah ready, betul apa tidak? Dan dia sudah latihan perang, dia punya skillnya, dia punya strateginya. Dan dia hajar itu bangsa Israel. Kalau dihitung kalkulasi manusia, pasti kalah. Gak ada peluang untuk menang. Tapi di dalam kondisi yang seperti itu, Tuhan ajari mereka untuk berperang. Anda yang saat ini dalam kondisi pertempuran yang berat dalam hidupmu, saya berdoa Anda mau diajari Tuhan untuk bisa berperang. Sehingga Anda bisa mengalami kemenangan di dalam hidup saudara. Itu momen di mana Musa naik ke gunung, ngangkat tongkat doanya. Berseru-seru sama Jehovah Nisi. Ada orang di tempat ini dalam pertempuran yang berat sekali dalam hidup saudara. Anda perlu naik untuk angkat tongkat doa itu. Karena engkau punya Allah, namanya Jehovah Nisi. Allah panji-panjiku, Allah panji kemenanganku. Angkat tongkat doa itu. Bangun pondok Daud itu. Terlibat bangun pondok Daud. Jangan longgar. Karena Alkitab ngomong kalau Musa turunkan tongkatnya, keadaan terdesak. Tapi kalau dia angkat tongkatnya, dia mulai dapat kekuatan. Kencengin pondok Daudnya. Ayo, kencengin lagi doa puasanya. Ada momen-momen peperangan yang berat dalam hidup saya, masalah yang berat dalam hidup saya. Saya nggak mau menyerah begitu saja. Saya harus kenceng angkat tongkat doa saya sama Jehovah Nisi. Saya mesti perbanyak doa puasa saya. Kita mesti lipat gandakan pondok Daudnya kita. Ibadahnya kita, pelayanan jangan dikasih kendor, pelayanan tetap kenceng. Kita butuh itu. Bahkan Anda yang belum terlibat pelayanan, ambil langkah iman. Ayo melayani Tuhan. Tuhan, Engkau menyertai aku. Aku mau mengutamakan kerajaan Allah. Tuhan juga pasti akan mengutamakan aku. Tuhan pasti akan memprioritaskan aku. Melangkah melayani Tuhan. Angkat tongkat doamu. Seperti Musa. Jangan kasih kendor saudaraku. Kadang-kadang tendensi manusia itu saat terdesak terus lemes. Terus mundur ibadahnya, ngelokro pelayanannya. Puasanya sudah enggak mood lagi. Loh keliru, justru saat engkau paling terdesak, engkau butuh puasa paling kenceng. Engkau butuh doa paling seru. Angkat tongkat doamu. Angkat tongkat doamu. Belum ada yang amin, saya ulangi sekali lagi. Angkat tongkat doamu. Angkat tongkat doamu. Peperangan apa yang Anda hadapi saat ini dalam hidup saudara? Karena semua orang punya peperangan beda-beda. Mungkin ada yang sedang menghadapi urusan perceraian, ribut keluarga. Mungkin ada yang sedang pusing dengan anak saudara karena pergaulan yang salah, hidupnya kacau balau dan Anda sedih sekali.
Mungkin ada di antara saudara yang sedang menghadapi tuntutan hukum yang gak mudah. Bisa meluluh lantakkan segalanya. Bisa pidana, bisa penjara. Mungkin ada yang ditanyain terus sama orang tua saudara, kapan? Sudah punya pacar belum? Nikahnya kapan? Sudah kepala 3, sebentar lagi kepala tambah 1, 4. Mungkin ada yang peperangannya urusan pinjol. Saya nggak tahu peperangan saudara itu apa, masing-masing beda ya. Tapi satu, di semua peperangan saudara, angkat tongkat doa saudara. Musa angkat tongkat doanya. Tapi ternyata bukan cuma itu. Yosua mimpin perang jasmani di bawah pakai pedang melawan Amalek. Artinya bukan cuma ngangkat tongkat doa. Banyak orang Kristen salah. Berpikir kalau ngadepi peperangan pokok doa. Ya iya, harus doa. Tapi harus berjuang secara jasmani juga. Jangan keliru. Kalau masalahmu seret jodoh, tolong dandan sedikit gitu loh. Bukan cuma doa puasa. Ya benar sih, doa puasa tambah langsing juga saudaraku ya. Tapi juga belajar bergaul. Gimana dapat jodohmu kalau kamu ngurung diri di kamar terus? Sampai kapan? Gak punya teman, gak punya pergaulan. Sampai kapan? Belajar buka diri. Kalau masalahmu ribut keluarga, ayo coba belajar rendahin hati, minta maaf. Berubah, perkataannya yang lebih baik, sikapnya dibenerin. Ada hal jasmani yang harus kita lakukan. Jadi usaha secara rohani, yes. Tapi secara jasmani juga harus. Dan kalau saudara lakukan itu bersama Tuhan, bangsa Israel dalam keadaan paling terdesak pun, Jehovah Nisi itu berkuasa saudaraku. Dia dengan gampangnya membalikkan keadaan yang harusnya kalah, dibuatnya jadi menang. Kalau engkau sudah mengandalkan Tuhan, angkat tongkat doamu. Dan engkau melakukan usaha secara jasmani yang maksimal engkau lakukan, jangan malas. Diberkati itu bukan isinya cuma doa puasa minta berkat. Itu harus. Tapi kerja harus Bu. Pak. Mau doa puasa 40 hari tapi kalau pengangguran terus gimana Tuhan memberkati? Alkitab ngomong apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan apa saja yang didoakannya. Doa harus. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Tapi jangan lupa ketika engkau berbuat, ketika engkau bekerja, Tuhan membuat berhasil. Kenal dan alamilah Jehovah Nisi. Saya yang sama sebelum dan sesudah kenal Jehovah Nisi beda. Kesaksiannya beda. Sebelum saya ngalami Jehovah Nisi ini, kalau saya berjuang, sudah berusaha yang terbaik, terus kalah, ya sudah, apa boleh buat. Wong kita sudah berdoa, kita sudah berjuang yang terbaik, kenyataan bicara lain kita kalah. Mau apa lagi ya sudah dilepas. Itu saya dulu. Dan akibatnya saya sering mengalami kekalahan dan kekalahan dan kekalahan dan kekalahannya titik. Tapi sekarang setelah saya belajar berjalan dengan Jehovah Nisi, dalam perjuangan itu tidak selalu langsung jadi semuanya. Ya kalau kesaksian sudah jadinya. Tapi saat prosesnya, ngalami pergumulannya, ngalami halangannya, ngalami kegagalannya, ngalami kekalahannya. Sudah berdoa, sudah berjuang, tetap kalah. Tapi saat saya ngalami kekalahan, saat saya ngalami kehilangan, hatinya saya bukan lemes, ya sudah mau gimana lagi. No. Hatinya saya teriaknya,
Jehovah Nisi. Tuhan panji-panjiku, Tuhan kemenanganku. Fight lagi. Sudah terbukti kata fight lagi. Sudah terbukti izinnya nggak bisa. Fight lagi. Sudah ditutup. Fight lagi. Sudah gagal. Fight lagi. Gereja kita sudah sampai berhenti. Fight lagi. Dan saya mau ngomong, hari ini saya bersaksi sama saudara. Jehovah Nisimu itu hidup. Di zamannya Musa, dia menyatakan dirinya. Di zamannya kita, dia juga mau menyatakan dirinya. Dia Allah yang tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Untuk setiap kekalahan yang saya alami, satu demi satu, sudah nyata kalah, bertahun-tahun berjuang kalah. Tapi sampai di satu titik karena tidak menyerah, fight lagi, berjuang lagi, fight lagi, berjuang lagi. Satu demi satu kekalahan dirubah jadi kemenangan, 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 kemenangan. Kemenangan. Oh, saya berdoa Anda juga akan punya kesaksian yang sama. Untuk setiap kegagalanmu tidak titik, itu ada komanya. Mulai hari keberhasilan, keberhasilan, keberhasilan. Sebab Jehovah Nisi, Tuhan panji kemenanganku. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Siapa percaya? Mari bangkit berdiri, nyanyikan lagu ini. Pengharapanku datang darimu, pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab Kau gunung batuku, kota bentengku. Jehovah Nisi, dialah Jehovah Jireh, dialah Allah El Roy, dialah Jehovah Rafa. Hebat ya kalau kita hidup punya Allah. Makanya punya Allah dan tidak itu beda. Saya mau pastikan kita semua punya Allah dalam hidup kita. Amin. Alkitab berkata, barang siapa percaya kepada Yesus, ia diberi kuasa jadi anak-anak Allah. Karena itu saya mau memberi kesempatan buat saudara yang belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ayo buka hati, undang dia masuk jadi Tuhan dan Juru Selamat. Dosa-dosamu akan diampuni. Engkau akan diberi jaminan pasti bisa masuk surga. Dan Allah akan menjadi Jehovah Jirehmu, Jehovah Rafamu, El Roymu, Jehovah Nisimu. Engkau akan punya Allah yang hebat dalam hidup saudara. Anda yang mau angkat dua tangan, ikuti doa ini. Katakan, Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, jadi Tuhan dan Juru Selamat. Ampuni dosa-dosa, selamatkan aku ya Tuhan.
mulai sekarang, hidupku milik Yesus. Hidupku milik Yesus. Aku mau ikut Yesus, Aku mau ikut Yesus. melayani Yesus seumur hidupku. Seumur hidup. Aku percaya, Aku percaya. aku sudah diselamatkan. Sudah selamat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan. Anda yang sudah terima Yesus, melangkah berikutnya baptis air. Karena Alkitab yang ngomong barang siapa percaya dan dibaptis air, ia diselamatkan. Berapa banyak saudara, berapa lama engkau sudah jadi Kristen, tapi belum dibaptis? Usai ibadah ini daftarin diri saudara di sekretariat depan sana. Baptis air. Sekarang yang terakhir saya mau berdoa buat saudara, supaya engkau mengalami pribadi Jehovah Nisi, Jehovah Rafa, Jehovah Jireh, Allah El Roy itu dalam hidup saudara. Anda mau? Siapa yang mau? Ayo semuanya angkat dua tangan, serukan bersama-sama Jehovah Nisi. Jehovah Nisi. Tolong aku, Tolong aku. bangkitlah, Bangkitlah. berperang bagiku, Berperang bagiku. memberi kemenangan. Ayo angkat suara masing-masing berdoa. Oh, Anda yang sakit, berserulah Jehovah Rafa, sembuhkan penyakitku, sembuhkan aku ya Tuhan. Berdoa saudara, berdoa, berdoa, berdoa. Anda yang dalam keadaan merasa sendiri dan ditinggalkan, berserulah El-Roy, Allah yang melihat aku, Allah yang memperhatikan aku. Anda yang saat ini dalam keadaan kekurangan, serukan Jehovah Jireh, nyatakan dirimu Allah yang menyediakan. Pertolonganku datang darimu, pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar. Amin, amin. Kau gunung batuku. Sekarang sembah saja, sembah sendiri. Pertolonganku datang darimu, pengharapanku hanya padamu. Amin, amin. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar. Sebab kau gunung batu. Kau gunung batu. Yang terakhir, yang terakhir. Mari yang terbaik, lambang-lambangkan tanganmu. Pertolonganku datang darimu, pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar. Sebab kau gunung batuku, kau benteng keselamatanku. Sebab kau gunung batuku, kau benteng keselamatanku. Sebab kau gunung batuku, kau benteng keselamatanku. Haleluya. Thank you Jesus. Mari angkat dua tangan saudara dan terima berkat Tuhan ini. Diberkati saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Diberkati studi dan pekerjaanmu oleh Tuhan. Amin. Diberkati kesehatan dan masa depanmu oleh Tuhan. Dan diberkatilah pertumbuhan rohani,
serta pelayananmu oleh Tuhan. Amin. Kiranya hidupmu jadi berkat. Amin. Dan kesaksianmu membawa jiwa-jiwa diselamatkan. Amin. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama kita katakan,